Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebelumnya izinkan Nurul mewawancarai Pian terkait permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Boleh nggak Ustaz? Jadi silakan. Oh iya, alhamdulillah. Jadi begini Ustaz, selama pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya, Ulun itu banyak mengalami berbagai macam permasalahan. Cuma Ulun juga penasaran, karena kan dulunya Pian pernah mengajar bahasa Inggris dan cukup lama. Itu di dalam kelas selama Pian mengajar bahasa Inggris, apa saja permasalahan yang pernah Pian dapati Ustaz? Jadi pembelajaran yang saya dapati di pembelajaran bahasa Inggris, yang pertama adalah motivasi belajar anak, ya, yang pertama masalah. Jadi anak-anak ada motivasi belajar bahasa Inggris ini menurut lu mungkin karena dia sudah menstigma otaknya ini bahwa bahasa Inggris itu tidak menyenangkan, mengalih, sehingga berefek pada semangat belajar bahasa Inggris. Yang kedua masalahnya adalah anak ini banyak yang tidak tahu kosakata bahasa Inggris, ya, kosakata bahasa Inggris. Misalkan kita mau belajar, dia belum tahu kosakatanya, sehingga terkendala mencari kosakata. Ya. Terus permasalahan-permasalahan, misalkan kalau sudah di level kelas 8, 9 ini sudah materi-materi yang agak tinggi, ya, sudah masuk pre-konteks, report, ya. Di report sendiri mereka kan misalkan disuruh menulis lalu melaporkan. Ini banyak anak yang belum bisa menulis, ya, belum bisa menulis ataupun melaporkan sini juga pronunciation-nya juga masih banyak yang kurang tepat, ya. Ini masalah-masalah dalam pembelajaran bahasa Inggris menurut saya, ya. Gitu. Terima kasih Ustaz. Di pertanyaan berikutnya itu Ustaz, Ulun dapati di kelas Ulun sendiri lah kemampuan menulis peserta didik itu sebenarnya bisa dikatakan mereka bisa menulis, cuma ekspektasinya sih mereka bisa menulis sesuai dengan target, ya, gramarnya benar, apa-apa itu bagus, mereka juga bisa mengeluarkan ide-ide mereka secara tertulis. Nah, tapi pada kenyataannya di kelas Ulun sendiri itu sulit bagi mereka untuk melakukan. Nah, menurut Ustaz sendiri bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apa saja sih metode yang paling tepat agar itu bisa meningkat untuk peserta didik kita? Jadi berdasarkan pengalaman saya, kita jangan menuntut siswa itu langsung bisa, ya, mungkin hanya dari langsung kayak bisa menulis syarat, langsung menulis paragraf. Jangan pembelajaran kelas 7 siswa langsung disuruh menulis teks tumpang yang agak berat, ya, tanpa ada contoh-contoh sebelumnya. Boleh menulis teks tumpang yang mengarang bahasa kita itu tanpa ada contoh. Tapi kalau ada contoh silahkan. Dan contoh itu sudah dipastikan anak-anak sudah bisa memperhatikan dengan baik. Mungkin bisa distimulus dengan fill the blank, pertama dia tulis dulu, ya, dia dari baca. Dan untuk bisa menulis pastikan anak-anak ini sudah bacaannya ini atau membaca, dia banyak membaca, literasinya bagus. Karena kalau dia literasinya kada bagus, pasti apa yang ada ditulis. Nah, jadi untuk syarat bisa menulis itu anak-anak harus juga sudah banyak bacaannya terkait bahasa Inggris itu sendiri, ya, baik pembelajaran maupun cerita-cerita fiksi. Jadi di situ kelas 7 mungkin yang sederhana, fill the blank, menulis, ya, kalimat rumpang, tapi yang agak sederhana masih bikin contoh. Baru bertahap ke kelas 8 naik, kelas 9 naik. Mungkin, ya, menulis paragraf itu bisa di kelas 8 atau 9. Bertahap seperti itu. Tidak bisa langsung kelas 7 tidak pernah diajarkan, kelas 8 langsung diminta menulis membuat paragraf. Ini kan anak-anak langsung down, gitu. Tidak bisa menulis. Jadi Ada lagi sih terkait yang menulis peserta didik ini mungkin bisa kita lakukan? Oh ya, dan yang kita lakukan tadi satu, ya. Yang kedua bisa kalau pengajaran mungkin, ya, dengan project mungkin bisa, ya, dengan model pembelajaran project based learning. Contoh kita meminta mereka dulu untuk melakukan sesuatu, lalu menuliskan step by step dari project tersebut. Mereka dikasih project untuk kemampuan menulisnya ini.
Jadi menuliskan project yang dilakukan. Misalkan make an omelette, make juice, kan. Lalu dari proses mereka tulis. Lalu juga belajar menuliskan yang mereka lakukan. Menurut saya ini salah satu metode yang lumayan efektif untuk pembelajaran peningkatan kemampuan menulis siswa. Oke, terima kasih Ustaz untuk poin ini. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya guys, Ustaz. Nah, selain daripada peserta didik di kelas saya itu kesulitan untuk mengungkapkan ide mereka secara tertulis, mereka juga mostly the student in my class is hardly difficult to speak in English. Actually, they can understand what I mean in English, but still when they want to speak up, it is hard for them. Jadi ketika mereka itu ingin mengungkapkan apa yang mereka pahami dengan menggunakan bahasa Inggris, itu sulit Ustaz. Dan ulun di kelas itu sering harus gimana ya, sebelum mereka bisa speaking itu harus sampai ngasihkan prompt, ngasihkan ya macam-macam lah sebelumnya agar mereka tuh bisa aktif berbicara di kelas. Bahkan untuk hal-hal yang sepele yang sebenarnya itu bisa mereka, tapi mereka enggan gitu nah Ustaz. Contohnya kayak izin keluar kelas, itu ulun ingatkan, speak in English please, mereka pun ngomong Ustaz. Nah kira-kira nih, karena di kelas ulun sendiri Ustaz kan harapannya di pembelajaran bahasa Inggris itu kan setidaknya mereka mencobalah ngomong dengan bahasa Inggris. Nah tapi mereka justru sering kali menyerah dengan bilang seperti ini, bahasa Indonesia aja sudah lah. Kemudian mereka kadang masuk juga tuh vernacular language ya Ustaz, bahasa Banjarnya. Nah jadi kira-kira Ustaz apa ya metode, mungkin cara-cara atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebagai guru agar peserta didik ini bisa semakin baik speakingnya minimal di kelas bahasa Inggris itu? Jadi, menurut saya sama seperti menulis tadi ya. Jadi tidak bisa langsung kita ajarkan 1 hari 2 hari langsung anak-anak speak fluently ya, langsung lancar gitu ya. Artinya dari step-step. Jadi memang pembelajaran pada menurut saya misalkan kelas 8 ya, pada kelas 7 itu sangat penting. Kelas 7 sudah diajarkan bagaimana mereka speak up. Dan mungkin bisa dimulai dulu dari melafalkan teks yang dihafal ya. Mereka di buku mungkin teks atau bagaimana mereka membuat mungkin conversation dulu, mereka tulis, mereka hafalkan, lalu mereka maju di depan kelas lalu menyampaikan itu ya, menyampaikan yang sudah pasti benar yang dibaca buahnya ini ya. Kadang malu ini maju ke depan lalu untuk ngomong takut salah. Ketakutan akan salah ini jadi memunculkan rasa takut akan berbicara ya, salah. Tapi kalau ketika dia membaca misalkan conversation yang ada di teks atau teks paragraf yang ada di buku gitu ya, ini mereka membaca lalu mereka speak loud, ini juga akan memunculkan motivasi, memunculkan rasa ingin berbicara bahasa Inggris yang lebih. Nah dari mungkin membaca teks, menghafal teks, menyampaikan speak yang dihafalkan sampai nanti pelan-pelan. Yes, reading aloud. Mungkin dari reading aloud ya, dari reading aloud. Terus mungkin tadi speak tapi dari yang mereka hafal, dari mereka hafal conversation yang mereka hafal, baru nanti mungkin simple conversation between student in the class, mungkin conversation with teacher. Ini seperti itu. Jadi speaking baru nanti pelan-pelan, baru nanti mungkin mereka akan diminta secara spontan menjawab percakapan. Itu jadi mungkin dimulai dari mereka terbiasa dulu ngomong bahasa Inggris, mungkin dari reading aloud, mengucapkan teks yang sudah dihafal, baru nanti menuju ke arah mereka memang conversation yang natural. Wah, ini benar-benar kiat yang sangat gitu mungkin Ustaz. Nah kalau kita berbicara tentang metode nih Ustaz, menurutnya metode apa yang paling cocok untuk kita terapkan di kelas untuk meningkatkan speakingnya siswa? Speaking ya, sebenarnya beberapa metode ya cocok saja menurut saya, dari problem based learning, project based learning,
inquiry learning ya, itu sudah. Tapi kalau dia speaking itu jangan metode ceramah. Itu metode ceramah ya, karena programnya speaking. Ya, saya ambil contoh di project based learning ya, project based learning. Kalau di kurikulum Merdeka sendiri kan dia bisa ngomong nanti di bagian presentation juga, presentasinya ngomong untuk speakingnya. Dan presentasi itu kan temennya adalah menulis, ya, writing and presenting. Jadi bisa dikombinasi itu. Jadi misalkan ngambil project, dia menulis apa, misalkan kita ambil salah satu contoh descriptive text misalkan. Dia di project mendeskripsikan rumahnya. Jadi apa yang di rumah dideskripsikan. Misalkan my house is big, the color is white. Misalkan ada berapa ruang di rumah saya ya. I have 3 rooms in my house. Misalkan kamar siapa dijelaskan, dia tulis tuh. Nanti dijelaskan, dia tulis ya. Nanti dia menghafal teks lalu dia speaking. Ini salah satu project ya. Mungkin ini bisa belum ya. Memang dari hafalan ya, dia speaking ini dari teks yang sudah dihafal, bukan conversation natural ya. Ini menurut saya untuk speaking yang ngomong bahasa Inggrisnya dengan yang dia hafal dari yang dia tulis ini juga lumayan efektif menurut saya lah, untuk peningkatan pembelajaran. Terima kasih Ustaz untuk ini benar-benar pencerahan bagi ulun pribadi. Kemudian selain daripada permasalahan di atas, Ustaz, ulun juga menemukan peserta didik kita ini mengalami hambatan dalam bahasa Inggris, salah satunya karena memang kosakata mereka terbatas. Nah, menurut Ustaz sendiri, apa saja model pembelajaran yang bisa kita pakai untuk menambah kosakata peserta didik? Kalau menurut saya yang paling tepat untuk metodenya, sebenarnya semua metode itu bisa ya. Cuman kalau saya pribadi itu lebih ke inquiry learning. Ya, mereka mencari tahu sendiri. Ya, mereka mengeksplor ya. Mereka karena ketika sesuatu itu dipadahi dengan mereka mencari sendiri, itu lebih tertanam yang mereka mencari sendiri. Contoh ya, dia tidak tahu arti kata di buku. Ya, mereka mencari sendiri di kamus atau bahkan keluar halaman, misalkan guru keluar nanti tuliskan kosakata yang kalian lihat misalnya. Kalau kelas awal mungkin nggak ada apa sama bahasa Indonesia-nya. Saya lihat tangga, saya lihat pagar, saya lihat kebun, saya lihat bunga, saya lihat ada ikan. Nanti ditransfer ke bahasa Inggris. Kalau dia agak sudah intermediate, dia langsung tulisannya jangan yang bahasa Indonesia, langsung tulis ya. Bahasa Inggris, berapa banyak item yang ditemui ya, berapa banyak item. Atau kita mau kasihkan minimal dalam waktu sekian, sehingga dia keluar bawa kamus, misalkan dia tangga, dia cari kamus, langsung cari artinya, dia tuliskan. Ini kan sesuatu yang lebih melekat di otak anak menurut saya untuk penambahan kosakata dibanding misalkan dia tanya, oh tangga apa artinya, bahasa Inggrisnya apa tangga, kita beritahu stairs, ladder, itu kurang, itu kayak udah. Atau dari bahasa Inggris dia translate ya, terus flower itu apa artinya, kita kasih tahu bunga ya, tanpa dia mencari tahu sendiri. Setelah dia tulis bunga itu nanti hilang, tapi ketika dia mencari tahu sendiri, diri sendiri, ini lebih melekat di otak anak menurut saya. Terima kasih banyak Ustaz. Wah, mohon maaf ya Ustaz ya, list pertanyaannya banyak sekali. Ini insya Allah pertanyaannya terakhir Ustaz. Siap. Nah, jadi ini Ustaz, dari semua permasalahan yang ulun hadapi dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak ini, kalau menurut Ustaz pribadi ya, kan kita ini kan kurikulum Merdeka ya Ustaz ya, kita juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya peserta didik kita itu tercover semua kebutuhan belajarnya, baik itu peserta didik yang kemampuan belajar bahasa Inggrisnya sudah intermediate atau mungkin masih beginner ya. Nah, ulun jujur Ustaz ya, masih merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Terlepas lagi di sekolah kita memang level kategori kemampuan anak-anak dalam belajar bahasa Inggris itu cukup jauh perbedaannya. Ada yang bisa banget, ada yang nggak bisa sama sekali.
Nah, kalau menurut Ustadz nih, karena kita kan memang sudah dituntut untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi setiap hari, itu apa ya model pembelajaran yang paling bisa mengcover kebutuhan peserta didik ini terkait pembelajaran yang berdiferensiasi? Menurut saya pribadi, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, metode yang paling tepat menurut ulun adalah problem based learning. Kenapa problem based learning? Jadi kita kasih masalah ke siswa ini menyelesaikan. Saya pikir nih nggak tahu masih pelajaran bahasa Inggrisnya, tapi saya misalkan pembelajaran matematika misalkan. Di ruangan ini saya perlu ngecat ruangan ini. Masalahnya adalah berapa dana yang perlu saya siapkan. Saya kasih tahu, mungkin kan tanya-tanya. Kalau setahu saya misalkan cat itu upah ngecat ada yang 5.000 per meter, ada yang borongan misalkan sekian juta untuk ruangan, mana yang lebih efektif seperti itu ya. Mungkin siswa dengan caranya ada yang cuma berhasil menghitung ini lebih cocok ke matematika sebenarnya. Tapi ya berdiferensiasi ya, bahasa Inggris nanti lebih bisa menemukan. Ada yang cuma berhasil menghitung berapa luas, kan pertama kita harus menghitung berapa sih luas dari kantor ini misalkan. Terus berapa meter persegi sih kantor ini kan. Nanti dia memilih misalkan lebih cocok yang mana, lebih cocok memakai tukang yang harian kah atau memakai yang borongan, atau ada yang borongan cuma upah barang kita beli, ada yang borongan langsung barang-barangnya. Nah, ini siswa pastinya nanti akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam memecahkan masalah. Dan menurut saya juga bisa jadi memang kelihatannya ini anak kurang tepat misalkannya. Ternyata lebih murah ini kalau seperti ini, tapi mungkin ada pendapat dia yang lain. Mungkin dia pikirnya sini, ya yang ini memang lebih mahal, tapi kita lebih santai, kita bisa menggawi yang lain, kita tidak perlu memperhatikan tukang, kita tidak gitu ya, sehingga waktu kita bisa efektif di yang lain. Ini kan ada juga perhitungan di situ. Kalau menggunakan tukang harian kita harus mengawasi. Ini melebar jadinya, tapi di sana dengan pengetahuan anak-anak yang berbeda, ada dia yang memang pengetahuannya terhitung, tapi tidak memikirkan aspek-aspek yang lain. Ada yang mungkin anak kemampuan. Di sini kita bisa mengeksplor pengetahuan anak yang lebih. Ternyata dia memang kalau dari segi menghitung-hitung, tapi dari segi ini dia ada kelebihan. Nah, di sini kita bisa mengetahui dengan masalah-masalah. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris mungkin apa ya? Problem based TPL 1 tadi kan mengangkat problem based learning ya, itu pemesanan apa yang pian angkat? Saya ngangkatnya physical appearance. Jadi memang saya tidak mengambil ke diferensiasi. Tadi kan lebih fokusnya ke diferensiasi ya, dan saya ngambil memang ke kelas 7. Tapi kalau memang ke tadi ya ke diferensiasi, dan menurut saya memang pembelajaran bahasa, tidak semua materi di pembelajaran bahasa itu bahasanya akan cocok dengan PBL. Kemarin saya ngambil itu di PBL, kenapa? Karena kemarin kalau nggak salah cuma dikasih 2 pilihan, PBL, PJBL. Ya saya ingin ngambil yang inclusive learning. Katanya juga dikerjain, ambil PBL. Ini kan juga kita perlu belajar banyak. Saya sendiri masih belum pengalamannya masih belum banyak, masih banyak belajar ya. Menurutlah di bahasa Inggris untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana, jujur kita terus belajar juga bagaimana untuk melakukan ini. Kalau di saya sendiri, kalau biasanya memberitakan guru-guru, minimal diferensiasi dalam penilaian lah, jangan sama. Metode ajar sama, cuman ini anak ibaratnya ada yang speakingnya sudah bagus, sudah lancar, tapi dia memang basicnya dia memang
sudah pintar, kita bilang dia IQ-nya tinggi. Ada anak yang dia berani saja, dia berani ngomong speak walaupun salah, itu ya jangan samakan nilainya. Ya ini anak sudah hebat, ini anak baru gitu kan ya, dia nilainya ya sama-sama 9 misalkan. Udah ini kan lancar, tapi ini ngomongnya nggak lancar, salah-salah lagi. Ya jangan patahkan, yang lancar ini bagus, yang lain rendah. Samakan aja. Karena kita tahu ya, kita ada asesmen awal juga kan diagnostika. Kita sudah ngajar di kelas itu sudah lama kan, tahu tanpa melakukan diagnostik awal di pembelajaran pun kita sudah tahu kemampuan siswa kan. Jadi dengan kemampuan yang berbeda, kalau ini minimal di penilaian lah jangan sama. Yang ini dia jangan disuruh ngomong, siapa yang mau dia pasti angkat tangan, dia pasti ngomong. Ada yang ini anak mau ngomong dia syukur sudah. Nah kadang itu kan diapresiasi juga, dia diapresiasi, dia udah mau speak, dia udah mau bilang. Menurut saya jadi pembelajar diferensiasi tidak mesti di pembelajaran, bisa juga di penilaian. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Masya Allah, hasil berbicara kita hari ini Insya Allah sangat memberikan inspirasi bagi Ulun nanti menyusun modal pembelajaran nanti ketika di kelas. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.